Kameranya. Makasih Kak Yani. Lama menghilang Kak Yani. Ya, silakan. Bang, pertanyaan saya nih yang pertama, Bang. Ini kan temanya Yesus bukan Tuhan. Oke, tanda tanya. Sekarang saya tanya abang sepakat nggak bahwa Yesus bukan Tuhan? Saya tidak sepakat. Yesus adalah Tuhan. Yesus adalah Tuhan. Yesus adalah Tuhan. Sekarang, di mata Islam, Yesus bukanlah Tuhan. Yesus itu siapa dulu nih? Yesus ini dalam Islam ada dua nih. Antara Yudas atau Nabi Isa. Abang punya data yang kuat gak dengan saya mau diskusi ini? Siapkan Al-Quran di situ mau nggak? Oke, siapkan Al-Quran. Oke. Mau bahas Yesus dengan Isa nih? Jangan ini. Maksudnya saya bilang menurut abang Yesus itu Isa atau bukan? Kalau menurut saya Yesus itu Yudas. Yesus itu Yudas. Datanya dari mana? Data Al-Quran ya? Data Al-Quran ya? Ya, data Al-Quran, ya kan? Nah, itu kan abang tunjukkan nama Yudas di dalam Al-Quran kalau ada saya mualaf. Tunjukkan kata Kristen dalam Al-Quran kalau ada saya mualaf. Nah, kalau nama Yudas nggak ada. Kata Kristen ada nggak? Yudas nggak ada kan? Kalau nama Yudas tidak ada, kenapa kau membahas nama Yudas? Kalau Yesus adalah Yudas, berarti udah falasi logikalnya. Kedua. Tidak. Enggak, kedua. Tunjukkan kata Kristen dalam Al-Quran. Kalau ada saya mualaf. Oke. Tunjukkan kata Kristen. Enggak, saya tanya, ada nggak kata Kristen di Al-Quran? Kata Kristen di dalam Al-Quran. Ada nggak? Tidak ada. Karena. Nah, lalu kenapa kau tahu nama Yudas dari mana? Yudas kan bukan sahabat dari Isa kan? Enggak, kau tahu dari mana? Nama Yudas, literasi Islam yang membahas tentang Yudas itu yang mana? Ketika Anda mengatakan Yesus adalah Yudas, ya pertanyaan saya gini. Yang kamu tanyakan bahwa Yesus adalah Yudas ini, literasi Islam yang membahas Yesus adalah Yudas itu di mana? Tidak, makanya saya di sini tanya sama abang. Abang itu bilang Yesus itu Isa kan? Enggak, saya enggak ngomong Yesus itu Isa. Jadi Yesus ini siapa sebenarnya? Itu yang saya mau nanyakan. Nah, perspektif abang sendiri, Yesus ini siapa? Dengar baik-baik Bang. Dengar ya. Makanya kita membaca Taurat Bang. Abang mereka ini kan saya latar belakang ya. Abang mereka ini kan disuruh beriman kepada Taurat, Injil, Jabur. Tetapi beriman tanpa membaca akan membuat sebuah yang blunder Bang. Nah, ketika abang mereka membaca Taurat, maka abang mereka akan menemukan bahwa solusi ya janji keselamatan ketika manusia pertama jatuh ke dalam dosa adalah juru selamat, adalah Mesias. Mesias itu dalam bahasa Ibrani, Kejadian 3 ayat 15 dalam Targum Jonathan itu menuliskan janji keselamatan adalah Mesias. Mesias itu bahasa Ibrani, bahasa Arab itu Al-Masih. Nah, pemahaman Mesias menurut sudut pandang Yahudi adalah membebaskan manusia dari sebuah ikatan. Karena itu janji keselamatan yang meremukan kepala ular itu. Yang meremukan dosa itu Bang. Ya. Sekarang, Mesias ini kan artinya Al-Masih Bang. Iya. Al-Masih itu bahasa Arab. Pertanyaan saya, abang mengakui Isa sebagai Mesias yang meremukan manusia dari belenggu dosa atau tidak? Isa sebagai Mesias yang meremukan manusia dari belenggu dosa atau tidak? Pandangan Mesias ya. Karena Mesias ini akar muasalnya dari Yahudi, betul? Iya benar. Oke. Sekarang, abang percaya nggak Isa itu adalah Mesias? Kalau Isa adalah Mesias, saya percaya. Nah, sekarang ketika abang mempercayai Isa sebagai Mesias dan abang melihat sebuah latar belakang di dalam Taurat bahwa janji keselamatan itu Mesias, maka abang akan masuk Kristen karena Yesus adalah Mesias. Wah, tidak gitu dong konsepnya. Gini. Sekarang gini Bang, ntar saya balik lagi nih. Pertanyaan saya cuma mau tanya itu, Yesus ini berarti bukan Isa, dia, bukan Nabi Isa. Beda.
Beda. Beda. Abang mau tahu, kita mau tarik dari segi apa, Bang? Dari segi silsilah Ya. mau nggak? Oke, dari segi silsilah. Oke, sekarang Abang coba membuka. Makanya ini seperti kata Ibu Sofi bilang apa? Ini mereka ini seperti Bunda Maryam yang tertukar. Jadi Ibu Sofiatul pernah membuat sebuah tema Bunda Maria yang tertukar. Nih, coba Abang baca baik-baik ya. Saya mengajak Abang membaca di dalam surah Al-Imran ayat 35 dan 36. Coba ada Al-Quran di situ, Bang? Biar enak nih kita diskusinya pakai data nih. Biar terbuka. Surat Al-Imran. Ya. Al-Imran dari ayat 36. Ya, ini Maryam yang tertukar. Jadi Bunda Maria itu bukan Maryamnya kamu. Nah. Coba. Ini 1,3 nonton ini. Biar mengerti. Nah. Ya? Maka ketika dia melahirkan, iya kan? Sok dibaca, saya juga baca. Al-Imran 136 apa 36? Al-Imran 36. Nah, 36. Coba. Maka ketika dia melahirkan anaknya. Ketika iya kan? Ketika Imran, oke, baca terus. Nah, ini ya, maka ketika dia melahirkan anaknya, dia berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku melahirkannya seorang anak perempuan." Iya, anak perempuan, dan Allah lebih mengetahui apa yang dilahirkannya, dan laki-laki tidak seperti perempuan, dan sesungguhnya aku menamai dia Maryam. Oke. Ya. Oke. Yang melahirkan Maryam itu siapa? Yang melahirkan Maryam? Yang melahirkan Maryam itu siapa? Anak perempuan siapa yang melahirkan? Maka ketika mereka melahirkan anaknya, dia berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku melahirkan seorang anak perempuan." Ya, yang melahirkan yang anak perempuan itu kan Maryam, betul? Oke. Ayah yang melahirkan Maryam itu siapa? Yang coba melahirkan ayat 35. Oke, 35. Coba. Saya berharap abang mereka ini baca terjemahan juga, biar mengerti. Masih surat yang sama, Al-Imran? Di surah Al-Imran, betul. Oke. Menceritakan kisah Ummu Maryam, ibu Nabi Isa alaihissalam, menazarkan atau bernazar agar janin dalam kandungannya dapat mengabdi kepada Allah di Baitul Maqdis, dan mintalah agar nazarnya diterima oleh Allah, Sang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Oke. Maryam punya ayah namanya Imron nggak di situ? Iya, Maryam punya ayah yang namanya Imron. Nah, kemudian coba Imron punya anak siapa coba? Bukan Maryam, berarti Maryam Isa. Di ayat 35 itu kan ibunya Isa kan? Ibunya Isa. Oke, ayahnya Imron kan, Maryam kan? Berarti kakek dari Isa adalah Imron, betul? Iya. Oke, coba buka surah Maryam ayat 28. Ini abang akan terbuka nih. Coba abang penasaran baca Al-Quran terjemahannya. Coba surah Maryam 28. 28. Ya. Berisi larangan bagi orang mukmin untuk mengambil orang kafir. Surah Maryam 28, Bang. Iya, Maryam. Surah Maryam. Tadi itu, Maryam 28. 1,4 orang, kalian perhatikan baik-baik. Ya. Nih. 28. Ya. Wahai saudara perempuan Harun. Siapa? Harun. Saudara perempuan Harun siapa? Maryam. Maryam dalam kurung. Nah, ayahmu bukan seorang yang berperangai buruk, dan ibumu bukan seorang perempuan pezina.
Coba, abang Ya. fokus dengan saya, bang. Kenapa saya bilang Yesus bukan Isa, bang? Nah, Miriam ya. punya saudara namanya siapa di situ? Harun kan? Harun. Nah, itu Miriam yang abang baca tadi, Miriam anaknya namanya siapa? Isa. Oke, sekarang pertanyaannya, Harun itu siapanya Musa? Paman dong, om dong. Berarti Isa memanggil Harun sebagai? Harun dengan paman. Sekarang pertanyaannya, apakah Isa Al-Masih hidup sejaman dengan Harun? Ya enggak dong. Nah, kenapa dipanggil paman? Ya karena kan silsilahnya. Silsilah dari mana, bang? Harun dengan Maryam kan makanya saudara. saya bilang abang tidak membaca Alkitab dengan baik. Kenapa saya bilang abang mereka tidak membaca Alkitab dengan baik? Nih bang, saya tunjukkan data buat Iya, abang Bang. ya. Bang, Ya. Bang, kalau saya nggak pernah baca Alkitab, Bang. Nih, Kan saya Islam. tunjukkan. Ini Taurat ini bang ya, Taurat ya. Ya. Bahwa Imran itu memiliki atau Amran itu memiliki 3 anak bang. Nah, Miriam, Harun, dan Musa. Jadi Miriam ini juga ada di zaman lalu bang. Bukan Miriam ibu Yesus. Nih, Bilangan pasal 26 ayat yang ke-59 bang. Dan nama istri dari Amran, ya Imran, ialah Yokebed, anak perempuan Lewi yang dilahirkan bagi Lewi di Mesir. Dan bagi Amran, perempuan itu melahirkan Harun, Musa dan Miriam, saudara mereka yang perempuan. Nah ini Miriam yang bukan saudaranya Isa, bukan anak yang ibu Isa, Isa Al-Masih, bukan. Memang Miriam yang ini punya saudara namanya Harun. Ini Taurat Musa bang. Memang Miriam punya saudara namanya Harun, tetapi bukan Miriam ibu Isa Al-Masih bang. Lah bukannya memang penyebutan dari orang Kristen itu Maryam itu Miriam. Sama seperti memang bang, secara bahasa, secara dialektika betul, tetapi Miriam ini kan banyak bang. Jangan sampai saya membuat tema yang tadi di awal Miriam yang tertukar. Ngerti nggak? Jadi karena Isa Al-Masih tidak hidup sejaman dengan Harun bang. Memang Harun punya ayah namanya Amran. Miriam di perjanjian lama punya ayah namanya Imran juga. Nah, tapi bukan sejaman. Terus Miriam yang abang maksud ini siapa? Miriam ya. Miriam yang istrinya Yokebed orang Lewi, bukan orang Arab, bukan. Bukan Miriam yang lahir di bawah pohon kurma, bukan. Jadi maksudnya abang itu Yesus itu dari Maryam yang di abad ke-7 ini. Bang, Yesus itu bukan di abad ke-7 bang. Yesus ini punya ibu namanya ibu manusiawi namanya Bunda Maria. Bunda Maria punya ibu namanya Santa Ana. Bunda Maria punya ayah namanya Santo Joakim. Nah, ya. Di situ kan Amran. Iya. Berarti beda enggak? Enggak, begini. Dalam Al-Quran sebut dengan Imran. Tapi dalam Alkitab Amran. Maryam. Iya. Tapi Miriam. Amran yang bukan di abad pertama. Bukan abad sebelum abad pertama. Belum bukan. Nih. Saya kasih tunjuk nih bang. Abad keberapa? Nah, makanya abang lihat baik-baik. Ini bang, ini Bunda Maria dan Santo Yosef, ya Isa Al-Masih yang benar ya, itu abad abad sebelum Masehi ini, atau abad keempat ini sebelum Masehi. Nah sementara Miriam yang Harun ini bang, itu di tahun 1530 sebelum Masehi bang. Ini jaraknya 1000 tahun lebih bang. Miriam yang Harun ini dengan Miriam yang ini jaraknya 1000 tahun bang. Dalam Al-Quran yang Amran itu jauh. Saya baru dengar ini perkataan bahwa ada Maryam dari abad ke abad. Yang saya kenal ini adalah Maryam ibunya Isa.
Iya kan? Anaknya Imron. Iya, bukan Gitu. anak Imron, Dan itu dalam beda. Islam, dan dalam Islam, abang tahu nih, ntar dulu saya cerita sedikit. Dalam Islam, Coba. Maryam ini adalah sosok wanita yang hebat loh sebenarnya dalam pandangan Islam. Bahkan kita Nabi Muhammad mengatakan bahwasanya kalau ada nabi dari perempuan maka Maryamlah yang akan menjadi nabi itu. Nah, tapi kalau yang abang masuk ini udah ke Maryam yang lain, saya udah nggak tahu nih ini Maryam yang mana nih, karena saya belum pernah dapat Maryam yang itu. Ya, makanya saya bilang, apakah ada Maria yang tertukar dalam penulisan itu? Apakah dalam penulisan Al-Quran, ini pertanyaan bukan statement, apakah dalam penulisan Al-Quran itu ada Maria yang tertukar? Apakah ada catatan salah sejarah? Tidak ada. Yang salahnya itu dari Injilnya ini kenapa? Bang, Injil ini dituliskan, ya Bang ya. Nah. Injil ini di Al-Quran itu ada 700 tahun Bang setelah Injil Bang. Kekristenan itu sudah ada, baru muncul 700 tahun baru ada Islam Bang. Di abad ke-7. Bang, Islam muncul udah dari awal kenabian Nabi Adam juga itu Islam udah ada, tapi namanya bukan Islam. Bahkan itu jadi apa coba namanya? Jadi apa? Tauhid. Tauhid yang mana, Bang? Agama tauhid. Coba abang dengar jadi gini. Para nabi yang sebelumnya yang dapat empat mazhab ini, mereka itu mengajarkan agama tauhid. Gitu. Gini Bang. Gini Bang. Abang dengar baik-baik. Di dalam surah Al-Imran ayat 19, betul? Mengatakan inna dinna indallahi islamu, betul? Iya. Artinya agama yang di sisi Allah, diridhoi di sisi Allah adalah agama Islam. Oke, sekarang Bang. Pertanyaan saya gini. Apakah Islam adalah solusi untuk manusia? Iya. Nah, sekarang gini. Pertanyaan kedua. Apakah Allah terlambat memberikan solusi? Kenapa saya bilang Allah terlambat? Kenapa Allah terlambat memberikan solusi? Karena sejak semula Bang, yang dijanjikan itu bukan Islam. Di dalam Taurat Musa ketika manusia jatuh ke dalam dosa bukan Islam yang dijanjikan. Tetapi yang dijanjikan oleh dalam Taurat Musa itu adalah Mesias Bang. Jikalau janji keselamatan untuk manusia, solusi keselamatan untuk manusia itu adalah Islam, tentunya di dalam Taurat itu menuliskan bahwa inna dinna indallahi islamu. Iya. Tapi nyatanya kan Mesias. Janji dalam Injil apa? Abang tahu Injil itu apa enggak? Ya kitab suci. Nah, abang salah nih. Injil itu artinya kabar baik. Ya. Itu arti kan? Injil itu artinya kabar baik. Ya. Nah, kabar baik yang menyelamatkan. Roma 1 ayat 16. Kekuatan Allah yang menyelamatkan. Jadi Injil adalah sabda yang hidup. Sabda yang berdaya guna. Itu Injil. Dan sabda yang hidup itu adalah Yesus Kristus itu sendiri. Ya, jadi kami memahami Injil itu adalah sabda yang hidup di dalam Yesus Kristus itu. Nah sekarang gini Bang, abang perhatikan baik-baik. Masalah Isa, saya harap abang merenungkan dengan baik ya, Isa Al-Masih dengan Yesus. Kita perhatikan Bang ya. Enggak, maksudnya yang saya mau tanya nih Bang, saya mau tanya, Yesus ini siapa sebenarnya? Berarti bukan Isa. Yesus ini adalah Kristus. Adalah Mesias, ya, anak siapa? Maria, keturunan Daud. Karena Mesias itu datang dari Daud. Dari tunas Daud. Bukan Mesias, bukan Al-Masih. Secara silsilah saja sudah beda, Bang. Saya ambil paket dulu, Ambil, sok, mangga. 1,4 teman-teman, kita kencangkan tap-tap layarnya. Gak apa-apa, ini jiwa nih teman, jiwa. Siapa tahu saya pergi ke Fak-Fak dan pada akhirnya dia bisa terima Yesus kan? Ya kan? Kita kencangkan tap-tap layarnya dan juga ganggu banget si paket ini, serius. Kita kenakan tap-tap layarnya teman-teman, jangan lupa share-share sebanyak-banyaknya. Teman-teman ya, bantu share-share sebanyak-banyaknya teman-teman ya. Dan jangan lupa follow akun Bang RK di Love Orange kan saja teman-teman ya, di Love Orange kan saja teman-teman ya. Kalau punya 1 koin ya di Love Orange kan saja teman-teman ya.
Bantu Bang RK teman-teman di love orange-kan saja teman-teman ya. Karena ini akun baru Bang RK ya. Di follow-follow ya, di follow-follow. Kita tunggu nih, apakah Yesus adalah Isa? Ya, maka tuduhan mereka selama ini itu tuduhan yang seharusnya kepada Nasrani, bukan kepada Kristen. Karena Kristen dengan Nasrani itu berbeda. Iya. Kristen dengan Nasrani berbeda. Selama ini tuduhan mereka itu kepada Nasoro, bukan kepada Kristen. Makanya saya bilang, saya berani mu'alaf kalau di dalam Al-Quran tertulis ada kata Kristen. Saya berani mu'alaf. Saya bakal mu'alaf kalau di dalam Al-Quran tertulis kata Kristen. Saya berani mu'alaf kalau di dalam Al-Quran ada kata nama Yudas. Sehingga mereka bilang, oh yang kau sembah adalah Yudas. Memangnya di Al-Quran itu kan sempurna. Gitu kan? Ada enggak? Oke, silakan. Silakan. Jadi Yesus ini adalah Kristus. Dari tunas Daud, Mesias. Bukan Isa. Saya tidak kenal Isa. Orang Kristen tidak kenal Isa. Kami tidak kenal Isa. Berarti Injil ini yang pegang siapa sekarang? Bang, Injil itu Bang, ini sejarah coba ini aja, Abang tunjukkan ke saya. Tunjukkan ke saya itu dari Alkitab, karena saya kan tidak belajar Alkitab nih. Abang tunjukkan dari Alkitab bahwa ada nama selain itu, kayak yang tadi Abang sebut itu, yang memegang Injil. Siapakah yang memegang Injil? Bang, karena dalam jadi gini Bang, gini Bang. Injil ini adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan dan sabda. Nah, Alkitab itu, jadi gini, Alkitab itu adalah kanonisasi ya dari Perjanjian Lama Taurat dan juga Perjanjian Baru. Nah, jadi Alkitab itu ya berdasarkan apa yang disampaikan Allah kepada para nabi secara langsung, itu pertama. Alkitab itu tentang hubungan spiritual Allah dengan manusia lalu dicatat. Alkitab itu adalah kesaksian spiritual manusia dengan Allah lalu dicatat. Itulah Alkitab. Itulah Alkitab. Nah sekarang, dari 3 indikasi dan indikator ini, Alkitab itu dikanonkan antara Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Pengkanonan itu terjadi berdasarkan manuskrip-manuskrip dan yang dikumpulkan itu di abad ketiga, abad 4 pada masa Konsili Hippo dan Konsili Kartago. Nah, setelah dikanonkan, adanya Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Perjanjian Baru ini berbicara tentang Injil. Ya, Injil itu ada 4. Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes yang mencatat tentang apa yang dilakukan oleh Yesus, apa yang dikatakan oleh Yesus, perbuatan-perbuatan apa ajaib yang dilakukan oleh Yesus dicatat. Ini secara lengkap. Saya harap kalian mengerti, orang Kristen juga perlu tahu ini. Itulah Injil. Nah, yang kami pegang ini berdasarkan apa yang sudah ada. Itu fakta. Makanya yang saya pertanyakan gini Bang. Yang saya pertanyakan. Isa Al-Masih ini kan manusia atau bukan? Manusia dong. Manusia. Kalau manusia punya historis atau tidak? Iya punya. Punya sejarah? Punya. Oke, jadi gini. Jelas punya. Jelas punya. Saya bakal masuk Islam hari ini kalau ada sejarawan yang mencatat tentang Isa Al-Masih. Sejarah yang mencatat tentang Isa Al-Masih. Saya bakal masuk Islam. Isa Al-Masih. Dalam apa? Dalam Al-Quran. Jadi catatan yang ada dalam Al-Quran itu sejalan dengan fakta sejarah. Oke, sejalan dengan fakta sejarah. Ya. Soekarno bilang apa? Bangsa yang besar adalah bangsa yang tidak melupakan sejarahnya. Oke. Saya mengutip kata Insinyur Soekarno. Sekarang pertanyaan saya bakal masuk Islam kalau ada catatan sejarah yang mencatat tentang Isa Al-Masih yang sejalan dengan Al-Quran yang mengatakan Maria melahirkan Isa Al-Masih di bawah pohon kurma, yang mengatakan bahwa Isa Al-Masih tidak disalibkan melainkan diserupakan. Anissa, wa ma qataluhu wa ma salabuhu.
Kalau memang ada itu catatan Al-Quran yang sejalan dengan fakta sejarah, hari ini detik ini juga saya masuk Islam. Oke. Itu tantangan bagi saya. Saya bakal cari sejarah itu. Gak bakal dapat, Bang. Tetap dapat, Bang. Sekarang saya mau tunjukin Abang ini. Kalau ada, saya follow Abang datang ke sini lagi. Saya fallback ya. Saya fallback. Kalau ada kesini lagi. Gini Bang, yang tadi kita bahas, yang tadi sebelumnya Abang bahas dengan orang-orang sebelumnya yang tadi masuk ke sini tentang masalah Yesus itu Tuhan, iya kan? Oke. Kalau saya menganggap bahwa sudahlah mereka orang Kristen biasa bilang bahwa Yesus ini Isa. Enggak, orang Kristen yang mana itu? Ada teman saya kan banyak yang Kristen. Suruh dia datang belajar di sini. Oh, oke. Makanya saya bilang gini Bang, kalau ada kata Kristen dalam Al-Quran, saya masuk Islam. Yang ada Nasrani. Makanya saya bilang, tuduhan Al-Quran itu kepada Nasrani, bukan kepada Kristen. Tapi begini. Oh, Nasrani bukan Kristen? Nasrani bukan Kristen. Kristen bukan Nasrani. Nasrani itu Nasorok. Sekte. Itu pemahaman agnostik. Pemahaman gnostik. Apa itu? Sekarang saya mau tunjukkan nih. Saya mau tunjukkan di Abang dialog Allah sama Nabi Isa. Silakan. Sama Nabi Isa. Tunjukkan. Iya kan? Coba Abang buka di surat Al-Maidah ayat 116. Bang, ini yang saya bilang kalian ini kena Bang. Silakan. Enggak Bang, saya enggak bakal kena Bang. Di situ udah benar-benar tertera tuh. Wahai Isa putra Maryam. Dalam Al-Quran saja bilang Isa putra Maryam. Maryam yang mana? Bukan Bunda Maria. Nah itu dia makanya saya takutnya ini dalam sejarah saya bahkan mungkin Abang tanya seluruh orang yang beragama Islam, mereka cuma tahu Maryam itu putranya Isa, yang Maryam ini anaknya Imron, yang punya saudara itu si Harun ini. Berarti hidup sejaman Isa Al-Masih. Pernah nggak Isa memanggil Harun sebagai paman gitu? Ya kalau itu tidak tahu, mungkin dalam Alkitab ada. Saya belum bukan di katamunya, torong kitab tidak ada kayak begitu. Jadi gini Bang. Itu dalam Al-Quran juga tidak ada. Jadi Abang mengatakan kita memakai, maka saya bilang ini tuduhan kepada Al-Quran mengatakan surah Al-Maidah 116 ini Bang. Kita baca, wahai Isa putra Maryam, apakah engkau mengatakan kepada orang-orang, jadikanlah aku dan ibuku sebagai Tuhan, betul? Jadi Bunda Maria adalah Tuhan, Isa Al-Masih adalah Tuhan, begitu? Ya. Begitu. Nah, itu tuduhan. Saya nggak bilang salah, tetapi itu tuduhan lebih tepatnya kepada sebuah ajaran Abang yang namanya ajaran Koliridianisme. Ajaran Koliridianisme itu ajaran sinkritis, di mana ajaran Koliridianisme ini mengatakan bahwa Bunda Maria itu adalah Tuhan, Allah. Iya. Itu ajaran Koliridianisme, bukanlah ajaran Kristen. Oke, jadi tuduhan Al-Maidah itu adalah tuduhan kepada Koliridianisme, bukan kepada Kristen. Makanya Abang bisa cek di buku yang sudah disidak sama pemerintah di Kementerian Pendidikan, Bang. Itu di buku kewarganegaraan. Di mana buku itu menyatakan bahwa orang Kristen mengajarkan kepada anak SD, kurikulum itu mengajarkan bahwa Tritunggal itu ada 3, yaitu Bapa, Yesus, dan Bunda Maria. Karena apa? Pandangan mereka ini salah tentang kekristenan. Sehingga mereka membuat sebuah buku yang ingin membuat anak-anak Kristen ini terperangkap dalam paradigma yang salah yang mereka ajarkan, sampai sejahat itu, sehingga buku itu kan ditarik sama Kementerian Pendidikan.
Nah, Jadi sekarang Tritunggal itu bukan Yesus itu Tuhan, Bunda Maria adalah Tuhan, Bapa, bukan begitu. Tritunggal itu Bapa dan Putra dan Roh Kudus, bukan Bapa, Bunda Maria dan Yesus. Karena kalau Tritunggal itu adalah Bunda Maria juga, maka jatuhnya itu adalah ajaran Koliridianisme. sekarang begini, saya Bukan bingung. Kristen. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ini siapa sebenarnya mereka? Bapa Allah itu yang siapa? Esa. Allah. Terus Putra, Allah yang Esa. Roh Kudus, 3 pribadi Allah yang Esa. Allah yang satu, 3 pribadi. ya, Allah yang satu pribadi bukan berarti jangan samakan seperti pribadi yang sama seperti saya adalah pribadi, kamu ada pribadi, bukan. Pribadi yang saling memiliki korelasi dan komunikasi satu sama lain. Sehingga Yesus mengatakan aku, sebab aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Sekarang itu dikatakan pribadi, berbeda dengan pribadi saya adalah pribadi, Farhan adalah pribadi. Saya nggak bisa bilang Farhan di dalam aku dan aku di dalam Farhan, nggak bisa seperti itu. Sudah, jadi kan semuanya kan udah ini dari Bapa, Putra dan Roh Kudus. Semuanya tadi saya tanya itu semua abang jawab Allah yang Maha Esa. Allah yang Esa, kesatuan. Esa itu artinya kesatuan, bukan satu. Karena Esa itu bahasa Ibrani namanya Echad. Kalau satu sebiji namanya Yakid, Wahid. Tung sebiji. Jadi Wahid dengan Esa itu berbeda dua hal. Ya, Wahid. Tritunggal sudah pasti Esa. Oke. Mau saya kasih mirroring? Biar abang mengerti. Maksudnya gini. Esa itu kesatuan. Esa dalam bahasa Arab. Ya, Esa itu kesatuan. Menurut pandangan apa? Kesatuan berarti ada. Contohnya gini. Indonesia memiliki suku, agama, dan ras. Disebut sebagai kesatuan NKRI. Padahal banyak. Tetapi kenapa disebut kesatuan? Nah, Tritunggal itu kesatuan. Nah, gini. Jikalau abang mengatakan Wahid dengan Esa itu sama, saya kasih perbandingan. Di dalam Al-Quran mengatakan wa ilahukum ilahu wahidun. Oke. Kenapa dia enggak, kalau memang Esa dengan Wahid itu sama, kenapa Wahid di situ, Wahidun di situ tidak ganti sebagai Esa? Kenapa enggak bilang wa ilahukum ilahu ehad? Kenapa enggak ngomong kayak gitu? Kenapa dia bilang wa ilahukum ilahu wahidun? Tapi di sisi lain lagi ada yang berbicara tentang keesahan. Ya Al-Baqarah mengatakan apa? Ya Allahu Somad. Ya. Terus. Tenang, saya jelasin ya. Bahasa Arab itu berbeda-beda, Bang, sesuai dengan konteksnya. Dalam bahasa Arab ada yang namanya masdar, Bang. Contohnya begini. Ada satu kita sebut bisa jadi wahid, ada yang bisa kita sebut jadi Esa juga bisa. Itu jadi satu, kekal. Gak ada yang ini. Dan Esa itu cuman ada di Allah. Kenapa ditaruhkan ke Allah? Karena Esa dalam bahasa Arab Al-Quran itu dia tidak bisa digantikan oleh siapapun. Itu yang disebut dengan Esa. Kalau wahid berarti ada wahid berarti ada isnin. Ada selasa, arba'ah, khumsah, sit'ah, sab'ah. Tapi kalau Esa tidak ada lagi yang namanya wahid, isnin, selasa. Gitu. Allah itu Esa atau wahid? Allah itu Esa. Bukan wahid. Bukan wahid. Coba buka Al-Baqarah 163. Al-Baqarah 163. Kamu bilang Allah itu bukan wahid kan? Coba kamu buka Al-Baqarah 163. Kamu tadi bilang Allah bukan wahid kan? Allah itu Esa kan? Nah, coba buka Al-Baqarah 163. Al-Baqarah 163. Di situ kan coba baca. Wahidun. Iya. Wahidun. Tadi kamu bilang, coba kamu bandingkan juga dengan Al-Ikhlas ayat 1, 2 dan 4. Enggak. Maksudnya bandingkan dengan apa? Ntar dulu kita bahas yang ini dulu yang bilang Allah itu Esa atau wahid? Tadi kamu bilang Allah bukan Esa. Tadi kamu bilang Allah itu Esa. Bukan wahid. Kenapa di situ bilang wahid? Nah, abang baca artinya itu apa? Ya udah baca wahid itu apa?
Apa? Esa. Sejak kapan Wahid Makanya dikatakan Esa? Gramatikal dari mana Wahid dikatakan Esa? yang masdar dari kan saya bilang, Bang, dalam bahasa Arab kan ada masdar. Iya kan? Dari tata cara kita berbicara, dengan siapa kita bicara, dengan berapa orang kita bicara. Begitu. Kalau Esa, berapa Dalam orang bahasa yang Arab bicara? itu, Bang. Kayak contoh abang bicara dengan saya. Dalam bahasa Arab itu bicara dengan laki-laki, dengan perempuan aja udah beda, masdarnya udah beda, Bang. Iya kan? Kayak contoh, laki-laki kita suruh duduk cuman ijlis. Perempuan ijlisina, tambah na lagi. Nah, ini Bang, saya memahami itu dengan baik. Saya memahami itu baik. Gini Bang. Saya memahami itu baik. Makanya gini Bang. Kenapa saya mengatakan Allah Tritunggal itu sudah pasti Esa? Karena gini, ketika Yesus mengatakan dalam Yohanes 10 ayat 30, sebab aku dan Bapa itu satu di situ di dalam bahasa Yunani dia menggunakan, ya saya baca ya, ego kai ho pater hen esmen. Esmen itu kami, tetapi hen itu satu. Ya, kalau kita lihat di dalam bahasa Ibrani dia bilang apa? Ani fahavi ekat. Jadi satu diterjemahkan sebagai ekat. Artinya kesatuan antara aku dan Bapa. Aku sebagai firman dan Bapa. Sang Bapa itu sehingga dikatakan sebagai kesatuan, dikatakan sebagai kesatuan yang unity, dikatakan sebagai ekat. Nah, sekarang saya memahami maksud abang, tetapi kalau yakid itu berbeda. Kenapa saya bilang berbeda, Bang? Di dalam contoh kasus di dalam sebuah bahasa Ibrani, kita cetek di Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini mengaruniakan anak yang tunggal. Tunggal di situ diterjemahkan sebagai yekido. Berarti dua hal yang beda. Ya, Alkitab sebagai, sehingga saya memahami yang abang sampaikan. Ya, sehingga di dalam bahasa Yunani itu, Bang, itu betul-betul eksplisit. Di mana Bang? Maskulin, misalkan satu yang sebagai maskulin saja itu dipisahkan satu sebagai feminim. Bahkan satu sebagai netral, bentuk netral itu berbeda. Makanya dalam satu sebagai maskulin itu heis, itu diterjemahkan itu heis maskulin. Tetapi satu sebagai feminim itu diterjemahkan sebagai mia. Dan satu sebagai netral itu disebutkan sebagai hen. Nah, kasus di mana Yohanes 10 ayat 30, aku dan Bapa adalah Esa, itu diterjemahkan sebagai hen, esmen, itu bentuk netral. Kami orang Kristen memahami gramatikal sampai sejauh itu. Makanya saya tanya, gramatikal terkait dengan pernyataan wahid dan juga ekat di dalam Al-Quran itu gramatikalnya seperti apa? Makanya ekat itu adalah sesuatu yang unity, kesatuan. Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu ekat. Karena kesatuan yang unity. Beda dengan wahid. Wahid itu sebiji. Sekarang kita kembali lagi ke konteks ya. Yang saya pengen tanyakan itu masih tetap sama, Bang. Yesus ini siapa sebenarnya? Tuhan dan Allah dan Juru Selamat yang hidup. Karena Yesus adalah firman-Nya Sang Bapa yang bersama-sama dengan Sang Bapa. Dan firman itu adalah Allah. Kenapa Yesus dikatakan sebagai utusan? Yohanes 17 ayat 3. Karena utusan itu, Alkitab mencatat dalam Yohanes 8 ayat 42, firman itu dan datang keluar dari Bapa. Jadi Yesus adalah pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Firman itu keluar dan datang dari Allah. Jadi Yesus adalah firman yang sehakikat, hakoh dalam bahasa Arabnya. Artinya intisari. Kalau intisari berarti ada runutan-runutannya. Contohnya kita bicara intisari dalam bahasa Indonesia. Kita membaca sebuah narasi. Teks. Ya kan? Kita baca teks lalu apa intisari atau apa ide pokok dari paragraf di atas. Jadi hakoh itu adalah intisari. Intisari dari kealahan itu seperti apa, bagaimana kealahan itu seperti apa. Itulah Tritunggal. Di mana Allah yang tunggal menyatakan diri di dalam tiga pribadi. Tiga pribadi bukan berarti sama seperti saya adalah pribadi, Anda adalah pribadi yang tidak bisa bersatu. Tapi pribadi yang saling mengisi yang maksud dalam Alkitab itu. Aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku, Bapa bersaksi tentang aku dan aku bersaksi tentang Bapa. Saya nggak bisa di dalam kamu, kamu nggak bisa di dalam saya. Saya nggak bisa bersaksi tentang kamu, kamu nggak bisa bersaksi tentang saya.
Jadi pribadi yang berbeda, manusia dan Allah yang maksud dalam konteks teologi itu berbeda. Oke, di sini saya mulai nangkap abang nih ya. Saya mulai nangkap abang dalam Islam nih. Berarti abang ini masuk ke dalam ajaran yang berbeda sama Kristen-Kristen yang lainnya. Sama seperti kita Islam, kita punya beberapa sama golongan. Tritunggal itu satu, Bang. Enggak, Tritunggal. Sabrul, dengar. Silakan. Dengar saya dulu. Dalam ajaran Islam ada yang namanya Syiah, Bang. Jadi Syiah ini dia tidak mengakui Nabi Muhammad, tapi yang dia mengakui itu Ali bin Abi Thalib. Dan abang kayaknya bisa, kalau dalam Kristen itu abang masuk dalam konteks itu, karena abang tidak mengakui Isa atau Yudas itu sebagai Yesus. Karena selama ini kita tahu bahwa antara Isa atau Yudas yang menjadi Yesus nih. Tapi abang bilang lagi ada Maryam yang lain, ada ini yang lain. Dalam Islam kita ada yang namanya Syiah yang juga sama seperti itu, Bang. Paham maksud saya kan? Gini, sudah saya tanya, ketemu Bang. Orang Syiah. Saya tanya, Bang. Ya, dasar yang mengatakan bahwa Yesus tidak disalibkan melainkan orang yang diserupakan. An-Nisa 157, betul? Iya. Oke, sekarang Allah Maha tahu nggak? Jangan baca komentar. Allah Maha tahu. Oke. Iya, jelas. Ya. Jelas. Jika Allah itu Maha tahu, apakah Allah tahu siapa yang disalibkan itu? Ya Allah tahu jelas. Jelas siapa? Allah tahu siapa namanya? Siapa namanya? Apa? Yudas. Hari ini saya masuk Islam. Tidak bisa, saya masuk Islam, Bang. Syahadatkan saya. Kalau pakai hadis nggak bisa, nggak hadis. Silakan, tunjukkan hadisnya. Ya, tunjukkan hadisnya. Kalau ada saya mualaf. Saya udah pakai kopiah ini, mualafkan saya dong, mualafkan RK dong, please. Tolong dong mualafkan RK pengen banget dimualafin. Ya. Coba buka hadisnya. Saya ingin tahu sanadnya dari mana tuh. Bentar ya. Saya ingin tahu sanadnya dari mana. Ya, saya udah pakai kopiah nih, bersiap-siap untuk dimualafkan ini. Serius, panggil Juma. Panggil Wapi, panggil siapapun, bersiap-siap. RK mau mualaf nih. Ya. Siap-siap ya. Pegangan. Silakan tunjuk. Kita uji dulu. Kita uji dulu. Oke. Silakan, hadis apa tuh? Oke, di sini baca sanadnya. Enggak, ini Al-Qur'an dulu ya. Al-Qur'an surah berapa? Al-Qur'an itu surat An-Nisa ayat 157. Oke, terus? Ya. Oke. Di situ belum disebutin tuh namanya. Pakai tafsir. Oke, tafsir. Tafsir Kemenak kan? Berarti Allah tidak tahu. Yang tahu adalah orang yang menafsirkan gitu. Bukan seperti begitu. Oh, jadi bagaimana? Tafsir itu untuk memperjelaskan sesuatu yang memang itu yang belum jelas. Iya. Berarti pernyataan Allah kurang jelas. An-Nisa 157 sehingga perlu ditafsir. Bukan seperti itu, Bang. Jadi begini. Tafsir itu dia itu seperti masdar yang saya bilang tadi, Bang. Seperti yang abang tadi bilang itu kayak wahidun. Maha suci perkataan Allah atau maha suci tafsir Kemenak? Maha suci perkataan Allah. Oke, sekarang perkataan Allah ada nama Yudas gak? Sabar dulu. Tafsir ini kan buatan dari para sahabat-sahabat yang berujung pada langsung ke Nabi. Oke, coba buka tafsir Kemenak, itu sahabat siapa? Sahabat Muhammad yang mana tuh? Enggak, saya nggak pakai tafsir Kemenak. Tafsir Kemenak. Jadi pakai tafsir yang mana? Tafsir Kemenak ini yang maksud abang itu kayak gimana? Yang saya tahu itu tafsir Jalalain. Enggak. Oke, pakai Jalalain atau pakai Al-Munir kah, Al-Bagawi kah, terserah mau yang mana. Yang penting saya temukan nama Yudas itu sanadnya dari mana? Nama Yudas itu sanad. Kalau tidak ada tidak apa-apa, Bang. Saya lebih suka orang jujur. Kalau ada kita uji. Ya, kalau ada kita uji.
Tahlili ada kok bang. Kemenak ada kok. Apa? Di tafsir Tahlili ada kok nama Yudas. Iya, masalahnya abang percaya nggak dengan tafsir-tafsir Ya, itu? kita uji. Tunjukkan kita uji. Tunjukkan kita uji. Saya ingin lihat sanadnya. Siapa yang menceritakan tafsir bahwa Yudas itu adalah Yesus? Saya ingin lihat Nah, sanadnya. yang abang ingin tahu ini apa? Sanad. Ya, Sanadnya yang menceritakan saya tahu sanad. ini. Yang membuat tafsir itu siapa? Yang membuat tafsir apa? Yang ada nama Yudas? Terserah, iya terserah. Kalau belum bisa ya cari dulu. Kalau dapat ya saya mualaf. Makanya telusuri fakta sejarah bang. Tidak ada satupun fakta sejarah yang meleset bang. Sejarah itu udah ada metodologinya bang. Bahkan sejarawan di abad pertama itu bilang bukan Yesus yang disalib. Yang disalib itu adalah ya, bukan Yudas yang disalib adalah Yesus. Kalau Alkitab orang Kristen kalian tidak percaya, buka fakta Tidak, sejarah. Bang, saya. Nah. Coba baca dia punya sanadnya. Baca sanadnya bang. Saya ingin tahu. Kalau bilang Yesus adalah Yudas, sanadnya dari mana? Ingin tahu banget ya. Sanad perawinya. Ya, silakan ya. Siapa ya? Biasakan telah menceritakan dari ini, Ibnu ini menceritakan kepada ini. Enggak, maksudnya saya, abang kalau minta cari sanadnya ini agak sulit bang. Saya nggak tahu. Berarti saya harus cari tahu yang tafsir Jalalain, terus dari siapa? Oke. Siapa, Jadi gini bang, saya ini tidak mau menjatuhkan abang, tapi saya ingin membuat abang itu berpikir. Ya. Ketika gak apa-apa, bang, jatuhkan juga nggak apa-apa. Enggak, bukan tipikal saya. Kamu orang baik. Gini bang, saya ingin membuat kamu mengerti. Kenapa saya ingin buat kamu mengerti? Ketika kamu mengatakan Yudas yang disalibkan, lalu saya bilang tunjukkan sanad, ya sanadnya dari siapa? Nanti kan Anda bilang telah menceritakan dari si A menceritakan kepada si B menceritakan kepada si C. Biasanya gitu kan? Nah, sekarang si A yang menceritakan bahwa Yudas yang disalibkan itu, apakah dia hidup di abad pertama, di zamannya Isa Al-Masih, ketika Isa Al-Masih hendak mau disalibkan? Itu dia, makanya itu kalau saya bilang, cari saya tahu. Sebenarnya kalau cari seperti itu, makanya kalau saya cari tahu itu bang, nanti malahan saya ditegur sama Al-Quran nih. Makanya kau masuk Kristen, jangan lama-lama. Nah itu. Tidak, saya ditegur sama Al-Quran apa? Innalladzina kafaru sawa'un alaihim a'anzartakum am lam tunzirhum la yu'minun. Sama saja kau bicara kebenaran kepada orang-orang kafir, mereka pasti akan mencari celah untuk tahu. Nah, kalau saya bicara tentang sanadnya bang, nanti abang akan bilang apakah dia hidup di zaman itu, apakah dia ini, nanti jadi panjang. Makanya saya tanya, Isa Al-Masihmu hidup di abad keberapa bang? Apa? Babang tadi kan mengatakan manusia punya sejarah, punya historis, betul? Nah, saya mengkomunikasikan dan mengkonekkan dengan perkataan Insinyur Soekarno mengatakan bangsa yang besar adalah bangsa yang tidak keluar dari sejarahnya, melupakan sejarahnya, betul? Oke, manusia punya sejarah dan historik? Punya. Sekarang Isa Al-Masih itu historiknya di abad keberapa? Ya saya nggak memperdalami kalau abang tanya tentang... Nah, ketika abang menelusuri sebuah fakta historik dan abang menemukan bahwa Isa Al-Masih itu tidak diserupakan dan benar-benar disalibkan, maka apakah Al-Quran sejalan dengan fakta sejarah? Ya sejalan dong. Coba buktikan, sejarah mana yang mencatat bahwa Isa Al-Masih tidak disalibkan? Sekarang saya begini bang, yang saya bingung... Gini, biar clear nih bang, biar clear. Sejarah mana yang mencatat Isa Al-Masih tidak disalibkan? Kalau ada saya mualaf.
Bukan sini. Maksudnya saya mau tunjukkan semua fakta. Sedangkan abang ini punya Isa berbeda dengan Isa yang saya maksud. Ya udah, tutup Al-Quran, saya tutup Alkitab, kita buka fakta sejarah. Ngapain? Jangan lari ke Jangan sejarah, subjektif bang. Kita ini orang pintar, kita orang timur, kita orang cerdas. Ya, katong semua ini orang pintar. Coba kita buka mindset kita open mind kita bahwa Yesus itu dicatat dalam fakta sejarah atau Isa yang dicatat dalam fakta sejarah. Tutup Al-Quran. Kalau Al-Quran dan saya bahas Alkitab, bilang Yesus disalibkan, itu subjektif. Saya subjektif, abang subjektif. Betul? Kita cari kebenaran itu harus objektif. Betul? Nah, kalau kebenaran itu harus objektif, tutup Al-Quran, tutup Alkitab, kita telusuri fakta sejarah. Kalau ada fakta sejarah yang mencatat Isa Al-Masih tidak disalibkan, saya mualaf. Fakta sejarah yang mencatat bahwa Isa Al-Masih tidak disalibkan. Kalau bicara soal sejarah, abang itu nggak bakal ada habis-habisnya, bang. Kau cari. Abang akan masuk bilang apakah orang itu hidup. Saya tanya, kau cari di abad pertama. Sejarawan abad pertama. Sejarawan abad pertama yang mencatat Isa tidak disalibkan. Iya, dalam Al-Quran juga bilang Isa nggak disalibkan. Saya tanda tanya itu subjektif. Katong ini lagi bicara objektif, bukan subjektif. Terada katong bicara subjektif. Sekarang katong bicara objektif. Tutup Al-Quran, tutup Alkitab. Katong bicara objektif nih, fakta sejarah nih. Kalau manusia punya sejarah, berarti sejarah itu akan ada tertulis. Musa membelah lautan, itu sejarah enggak? Kisah sejarah enggak? Itu sejarah. Nah sekarang, kisah penyalipan Isa Al-Masih itu sejarah enggak? Isa punya apa? Kisah penyalipan Isa Al-Masih itu sejarah enggak? Sejarah dong. Oke, sekarang sejarah yang mencatat penyalipan Isa Al-Masih itu di mana? Sejarah untuk mencatat ini penyalipan. Ya, Isa Al-Masih. Kalau ada saya mau. Kalau sejarahnya, kalau sejarah saya kurang tahu soal sejarah. Kalau saya bisa membuktikan sejarawan yang mencatat Isa Al-Masih itu disalibkan, berarti apakah tidak bertentangan dengan Al-Quran? Tetapi dia sejalan dengan Alkitab. Kalau saya bisa membuktikan Isa Al-Masih itu disalibkan, berarti sejarah sejalan dengan Alkitab atau sejarah sejalan dengan Al-Quran? Sejalan dengan Alkitab. Oke, sekarang berarti yang salah yang mana? Saya mau saya tunjukkan dalam Al-Quran tidak ada Isa. Saya tunjukkan Isa disalibkan. Bang, ini buku bang, ya sejarah, buku arkeologis bang, ya, ya ini buku arkeologis, ya, ini buku arkeologis bang ya, sejarah arkeologis dan sejarah Alkitab ya bang ya. Ada ISBN-nya bang ya. Nah, abang perhatikan baik-baik nih bang. Ini seorang sejarawan yang bernama Yosefus, ya sebagai sejarawan terkemuka, ini abad pertama bang. Mungkin sekali telah mengacu kepada Kristus. Ya, tambahan lagi kemudian ia berbicara tentang Yakobus sebagai saudara laki-laki Yesus ini. Para penulis memperdebatkan bagian yang lebih panjang, yang cenderung ya diabaikan. Jadi Flavius ini mengatakan bahwa diterima saya dipercaya mengenai kehidupan Yesus di dunia. Jadi Flavius dalam catatan The Antiquities of the Jews, ada buku saya, ini mengatakan Yesus Kristus disalibkan di bawah pemerintahan Pontius Pilatus. Nih. Ya, ia tahu bahwa Pilatus menjatuhkan hukuman metong padanya. Ya, dan Josephus juga mencatat bahwa ia menampakkan diri atau bangkit pada hari yang ketiga. Ini Flavius Josephus. Ya, sejarah mencatat dia mati. Dia bangkit. Sejarawan abad pertama. Sejarawan yang bukan orang Kristen, bukan pengikut Yesus. Yang notabene sejarawan Josephus ini adalah orang Yahudi. Siapa tuh sejarawan siapa tuh kira-kira? Flavius Josephus. Kamu gak pernah dengar? Benar, karena begini bang. Flavius Josephus itu sejarah terkemuka bang. Bang,
Bang, maaf ya, kalau bahas soal agama kayak begini dalam Islam, itu tidak ya kita boleh lari ke sejarah, tapi tidak boleh berpatokan dalam sejarah. Dalam arti kayak begini, Bang. Contoh kayak begini. Oke. Silakan. Jadi kalau Abang ini kan makanya saya bilang, Abang tadi kan saya tanya kayak Yesus itu siapa, Isanya Abang aja beda. Jadi makanya kita ngomong ini larinya udah kemana-mana. Oke, jadi gini, kita lakukan pembuktian. Apakah perkataan Allahmu itu benar atau tidak? Ini yang sekarang kita bahas, Bang. Oke. Bang Sabar, Oke. kita Sekarang kita buktikan. Jika kamu tidak mau melihat sebuah fakta sejarah, ya, saya ingin buktikan bahwa perkataan Allah itu benar atau tidak. Menurut kamu benar? Benar. Oke, sekarang kita lihat nih, Bang. Sangat benar. Surat Al-Kahfi ayat 96. Kita buktikan nih, perkataan Allah benar atau tidak. Di dalam surah Al-Kahfi ayat 96 dia bilang apa, Bang? Berilah aku potongan-potongan besi hingga ketika potongan besi itu telah terpasang sama rata dengan kedua puncak gunung itu, di Zulkarnain berkata, tiuplah api itu. Ketika besi itu sudah menjadi perera api itu, dia berkata, berilah aku tembaga mendidih agar kutuangkan ke atasnya. Ini Zulkarnain sedang buat apa nih? Itu kisah apa? Itu kisah apa? Zulkarnain sedang buat apa? Itu kisah apa? Zulkarnain. Ya, kisah Nabi Zulkarnain. Iya, kisah Oke. Zulkarnain sedang buat apa? Nabi Zulkarnain. Zulkarnain sedang buat apa itu? Kalau kisah Yajud dan Majud, betul? Kalau nggak salah buat pedang atau buat tameng. Bukan tameng, buat tembok dari besi. Kocek. Zulkarnain sedang membuat tembok dari besi. Untuk Yajud Majud. Oke, Yajud Majud. Ya, sekarang. Untuk Yajud Majud. Oke. Perkataan Allah benar? Iya benar. Coba kau tunjukkan besi tembok yang dibangun sama Zulkarnain itu mana? Di daerah mana? Wilayah mana? Besi. Tidak ada Zulkarnain bangun tembok besi itu, tidak ada. Sabar dulu. Aduh. Sabar dulu. Di situ bilang besi, di besinya di situ itu bukan besi berarti terbuat dari besi langsung nyata, tapi tembok yang kokoh dan kuat, Bang. Iya, temboknya itu mana? Tembok itu di wilayah mana? Persia. Tembok Persia. Tembok Persia yang mana? Coba tunjukkan. Tembok Persia? Mana tembok Persia? Zulkarnain itu nabinya Islam atau nabinya apa? Agama apa Zulkarnain? Zulkarnain agamanya tauhid. Bukan Islam. Menurut saya tauhid semuanya Islam. Bahkan saya tanya, Zulkarnain agama apa? Zulkarnain agama tauhid. Tauhid. Iya betul, Zulkarnain agama tauhid. Saya akui. Zulkarnain agama tauhid. Saya akui. Betul. Nanti kita buktikan. Nah, coba tunjukkan tembok besi itu, coba. Saya akan buktikan dengan data juga Zulkarnain agama tauhid. Ya, tauhid yang kayak gimana? Ya, buku-buku saya terlalu banyak untuk menjawab tantangan-tantangan kalian itu. Ya. Saya akan tunjukkan Zulkarnain agama tauhid. Tapi kau tunjukkan dulu tembok yang dibangun sama Zulkarnain itu mana? Tembok yang dibangun sama Zulkarnain itu di Turkistan dan India. Iya kan? Mana? Uzbekistan. Dia. Iya. Benar kan? Mana ada, Bang? Gak adanya itu. Sejarah arkeologis tidak pernah mencatat bahwa ada tembok yang bangun besi pakai begitu. Itu tidak pernah, Bang. Nggak ada. Gak ada, Bang. Makanya coba belajar cari tahu itu. Sekarang Zulkarnain agama tauhid, betul? Ini kan saya ambil dari kitab Buzugol Bang, Hana. Itu
itu subjektif lagi. Yang saya minta itu objektif. Sejarawan, arkeologis. Kalau ambil data Islam itu saya pun bisa ambil data Kristen. Kita ini lagi bicara sesuatu yang ilmiah. Iya. Nah, Kalau sekarang data itu Zulkarnain itu tauhid? ya agama tauhid. Yakin? Yakin. Nah, kau lihat baik-baik ini. Kau lihat baik-baik. Kau tahu ini apa? Apa tuh? Ini buku Nabi Muhammad menurut Zoroaster. Ini Zoroaster dalam Islam. Ini Allah Islam ini. tidak percaya dia. Siapa bilang dalam Islam tidak percaya dia? Lihat ini. Tulisan dari Dr. Amin Riyad Laribi, Bang. Ya. ISBN-nya. Nih, Abang perhatikan nih. Ya. Nih. Ya. Dia, ini pandangan Zoroaster. Dia memiliki segala puji dan sanjungan. Ya, kedua. Tidak ada yang setara dengannya. Lihat itu. Dia tidak dilahirkan dan tidak melahirkan. Dia yang pertama dan terakhir. Nah, Zoroaster ini punya nabi yang namanya Zarathustra. Nih. Hal ini lebih penting dari ramalan-ramalan ini dari teks-teks Zoroaster yang disusun oleh Zarathustra. Adalah ramalan-ramalan tentang munculnya seorang tokoh besar yang membawa unta merah dari tanah Arab. Tidak diragukan lagi. Ya, orang itu Anda mengenalnya. Karena ramalan-ramalan tersebut memprediksi dalam kitab-kitab ditinggalkan oleh Zarathustra tentang Muhammad yang membawa unta merah. Al-Quran bersabda dalam Quran surah Asyura surah 26 ayat 196, di mana sesungguhnya dia benar-benar disebutkan dalam kitab-kitab orang terdahulu. Salah satunya menurut pandangan buku ini adalah kitab-kitab Zoroaster. Nih, Muhammad tertulis tuh. Muhammad tertulis dalam kitab Zoroaster. Teks-teks. Sama, Allah tidak dilahirkan, tidak pula diperanakan. Iya, sama, pandangan sama. Zoroaster kalau di mata saya pribadi Zoroaster itu Syiah dia, Bang. Saya tidak baca buku-bukunya dia Zoroaster karena dia memang sesat. Tapi pandangannya sama, Bang, menuliskan tentang Muhammad yang membawa unta berwarna merah. Iya, Syiah itu sama, Bang. Sama, dia itu membuat keadaan itu makin runyam. Dia itu kayak memfitnah. Gitu. Semuanya nggak terima gimana, bisa jadi sama. Bang? Udahlah, masuk. Makanya sama kayak Abang tadi kayak. Masuk Kristen aja lah, Bang. Ada Miriam, ada Maria. Masuk Kristen aja lah, Bang. Nggak usah Kristen, nggak ribet-ribet kayak gitu, Bang. Bang. Berarti saya gagal mualaf dong. Saya gagal mualaf dong. Dari tadi Abang tidak bisa membuktikan. Saya gagal mualaf. Dari tadi Abang tidak bisa membuktikan pertanyaan-pertanyaan saya. Buktikan apa tuh? Ya buktikan. Dari tadi kita bicara tentang Yesus dan Isa. Isa bukan Yesus, Yesus bukan Isa. Abang tanya Yesus. Sekarang gini, logika bahwa Yesus adalah Tuhan. Kita kembali pada topik nih ya. Logikanya sederhana saja, Bang. Logikanya sederhana. Gini, Allah itu adalah Tuhan karena tidak dilahirkan, itu kan? Iya. Maha kuasa dia. Yesus bukan Tuhan karena dilahirkan, betul? Itu kan di otak Abang. Nah sekarang, Allah yang tidak dilahirkan ini, yang kalian bilang adalah Tuhan, pernah nggak membangkitkan orang mati lewat Nabi Muhammad? Yesus yang bukan Tuhan itu, karena dilahirkan itu, pernah membuat sebuah keajaiban yang begitu besar, membangkitkan orang mati yang sudah dalam kubur, dia bangkitkan hidup kembali. Lalu dia bukan Tuhan. Sekarang Allah yang adalah Tuhan ini pernah nggak membangkitkan orang mati? Ntar dulu, berarti Yesus Isa karena yang membangkitkan. Saya tak enggak, Yesus bukan Isa. Kamu nggak bisa membuktikan Yesus adalah Isa. Kalau kamu bisa membuktikan Yesus adalah Isa, maka saya pun percaya bahwa Yesus dibangkitkan karena kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tetapi pertanyaannya, dari tadi kau tidak bisa membuktikan Yesus adalah Isa. Maka pertanyaan saya adalah, kenapa
Muhammad tidak pernah membangkitkan orang mati. Muhammad tidak pernah berjalan di atas air sama seperti Yesus. Muhammad tidak pernah menyembuhkan mata orang buta. Muhammad tidak pernah menyembuhkan orang lumpuh berjalan. Muhammad tidak pernah membuat orang tuli mendengar. Yesus melakukan keajaiban itu yang tidak pernah dilakukan oleh Muhammad. Sabar. Dahsyat gak Kalau Yesus memang- saya? Sabar, saya kasih tahu nih. Dahsyat Saya udah dapat gak? nih. Dari kisah-kisah itu, iya kan, kita naik ke surat Al-Maidah lagi. Surat Al-Maidah, kisahnya abang itu berarti merujuk kepada kisah ketika Allah Yesus berbicara bukan Isa. Nah, karena yang melakukan begitu di surat Al-Maidah adalah Isa. Di situ Allah ada mengatakan. Oke. Saya bantai. Iya, kan? Silakan ngomong, saya bantai. Silakan. Sekarang saya tanya. Saya di bantai surat itu, Bang. Al-Maidah Saya bantai itu, Bang. dari Gampang ayat- kali saya bantai itu. Bang. Apakah Isa Al-Masih pernah menghidupkan burung, menciptakan burung dari tanah liat? Isa Al-Masih menciptakan burung dari Tanah liat? tanah liat. Dalam surat Al-Maidah juga ada. Itu sambungannya tuh. Kalau tidak salah dari ayat 110 sampai 120 itu adalah percakapan Allah dengan Nabi Isa. Di situ Allah ada pernah mengatakan begini. Bukankah engkau seharusnya berterima kasih karena semua mukjizat dari engkau menghidupkan burung atau membuat burung itu dari izinku. Di situ Allah ada tegaskan berulang-ulang kali tentang masalah izinku. Nah, pertanyaan saya gini. Ketika Allah memberikan wahyu itu saat kapan? Allah memberikan wahyu itu. Allah memberikan wahyu informasi kejadian Isa Al-Masih menghidupkan burung dari tanah liat itu kapan? Ini Allah berikan kepada Nabi Muhammad. Kalau mau tanya pemberian ini. Jadi Allah memberikan jadi kapan Allah memberikan informasi itu kepada Nabi Muhammad? Ya ketika turunnya surat Al-Maidah ini. Kapan Al-Maidah itu? Turunnya surat Al-Maidah. Kapan? Nah, inilah yang saya bilang, Bang. Kalau saya bicara itu kita kembali lagi ke surat Bang, Al-Baqarah. perhatikan baik-baik. Ini buku di hadapan saya, Bang. Ini berbicara tentang menguak Injil-Injil rahasia, Bang. Abang dengar baik-baik. Pernyataan Abang ketika mengatakan bahwa Isa Al-Masih membuat burung dari tanah liat, lalu itu wahyu kepada Nabi Muhammad. Ya, Abang tahu nggak? Sebelum Muhammad mendapatkan wahyu bahwa Yesus menciptakan burung dari tanah liat, jauh sebelum itu, ya Bang, jauh sebelum itu sudah ada namanya Injil-Injil, Bang. Injil-Injil rahasia. Abang tahu nggak? Bahwa ajaran-ajaran itu ya membuktikan dan membuat sebuah pertanyaan. Apakah Allah pernah bersabda kepada Muhammad? Sementara pernyataan Yesus menciptakan burung dari tanah liat itu sudah ada di jauh sebelumnya, sebelum di abad ke-7 sudah ada informasi itu. Itu ajaran gnostik, Bang. Jadi sebelum Muhammad mendapatkan wahyu itu, cerita itu sudah ada di abad kedua, Bang. Pertanyaannya, pertanyaan dan konsekuensinya, apakah Allah pernah bersabda? Sementara itu adalah sebuah kisah di abad kedua. Apakah Allah pernah bersabda kepada Muhammad? Sementara itu kisah di abad kedua. Itu kisahnya itu dapatnya dari mana? Injil rahasia, Injil Thomas. Apa? Injil Thomas. Jadi punya Injil rahasia. Injil rahasia, tetapi Injil itu dikanonkan atau tidak dikanonkan, itu berbicara tentang Injil itu wibawa atau tidak wibawa Injil itu. Itu dalam. Kenapa Injil itu tidak dikanonkan dalam kitab suci? Karena berbicara tentang wibawa dan tidak wibawanya Injil itu. Karena dinyatakan Injil itu tidak dikatakan wibawa sehingga tidak dikanon, tidak masuk dalam kanon. Tapi konsekuensinya adalah apakah Allah pernah bersabda kepada Muhammad sementara pernyataan bahwa Yesus membuat burung dari tanah liat itu sudah ada di abad kedua. Nah, Saya dari punya Injil buku. rahasia. Iya, tetapi dikatakan tidak dikanonkan. Kenapa? Berbicara tentang wibawa kanonisasi.
Jadi ribet, Bang. Kalau gini, bukan ribet, simpelnya gini, Bang. Simpelnya gini. Allahmu ini pernah bersabda atau enggak? Sementara kisah tentang Yesus membuat burung pipit dari tanah liat itu sudah ada di abad kedua. Kisah tentang Yesus tidak disalibkan melainkan diserupakan itu adalah pandangan Basilides. Ajaran sesat di abad kedua sampai abad keempat pada masa Pius dan Hadrianus. Pertanyaannya, Allahmu ini bersabda atau tidak? Kenapa kisah-kisah yang tidak ada wibawa di dalam iman Kristen itu kenapa masuk dalam Al-Quranmu? Kisah-kisah yang tidak ada wibawanya di dalam iman Kristen, kenapa bisa masuk di dalam Al-Quranmu? Itu pertanyaan besar. Ya, sekarang begini saja. Kisah-kisah, asalnya gini, Bang. Kisah-kisah yang sampah di dalam iman Kristen, kenapa bisa ada dalam kitabmu? Pertanyaannya, Allahmu ini bersabda atau tidak? Ya, bersabda. Kenapa bersabda? Apakah dia bersabda dengan kisah-kisah yang sudah dikatakan sampah di dalam iman Kristen? Apakah Allahmu bersabda dengan kisah-kisah yang sudah disampahkan di dalam iman Kristen? Coba saya tanya. Disampahkan ini bagaimana? Abang saja dapat sumber itu dari Injil rahasia. Maaf nih, mohon maaf. Kalau abang dapat dari Injil, bahkan berarti umat Kristen ini punya rahasia lagi dong. Mereka rahasia karena tidak memiliki sebuah wibawa, menguak Injil-Injil yang tidak punya wibawa, yang tidak bisa masuk dalam kanonisasi. Mengapa dikatakan wibawa? Salah satu contoh kasus, kisah yang memang sudah jauh di luar daripada ajaran para rasul, sudah berabad-abad gitu, baru dimasukkan dalam sebuah pengajaran. Nah, ini tidak punya wibawa. Itu maksudnya. Contohnya Injil Basilides yang mengatakan Yesus tidak disalibkan melainkan diserupakan, itu kan tidak ada wibawa. Wibawa teksnya kan tidak ada sehingga tidak masuk dalam kanonisasi. Iya, abang bicara ini kan semua tadi kan berdasarkan Injil rahasia itu. Saya mau tanya Injil rahasia ini ada juga loh Injil rahasia. Takutnya sama seperti kita ada Al-Quran yang ditiru-tiruin gitu. Bang, gini Bang, intinya konteks di sini adalah indikator dan kompetensi dasarnya adalah apakah Allahmu ini bersabda menggunakan sesuatu yang tidak diimani sama orang Kristen, yang dikatakan sampah sama orang Kristen. Apakah Allahmu, pertanyaan, apakah Allahmu bersabda sesuatu yang disampaikan sama orang Kristen? Coba jawab. Sekarang dia bersabda, dan semua itu yang abang dapat tulis itu siapa yang tulis dan siapa yang memberikan info itu. Baik. Nih, saya punya sumber lengkap. Ini Basilides, Bang. Basilides mengatakan Yesus. Basilides nanti saya tunjukkan. Basilides ini mengatakan adalah ajaran genotisme yang mengatakan Yesus tidak disalibkan, Bang. Ya, dari mana kita bisa tahu ini Basilides? Ya, itu kita akan tahu dari sebuah yang namanya temuan sejarah, namanya ini temuan dari di Nag Hammadi. Ya, di mana ini ditemukan di dalam sebuah guci, ya, kertas-kertas papirus. Kamu ngerti nggak sampai di sini sejarah ini? Di dalam papirus-papirus ini mereka menyangka sebuah emas dan harta karun. Tahu-taunya di dalam ini berisikan sebuah papirus-papirus, kertas-kertas yang menyatakan Yesus tidak disalibkan melainkan diserupakan. Tetapi pernyataan bahwa Injil Basilides ini sudah dipatahkan oleh seorang bapak gereja namanya Santo Irenaeus. Iya, Irenaeus. Ini kan sebuah bapak gereja. Dipatahkan bahwa itu ajaran tidak benar. Ya, jelas kan? Nah, sekarang temuan-temuan itu dari temuan pertama kali ini sebuah sejarah, itu temuan di Nag Hammadi. Ya, mereka masuk dalam sebuah gua lalu menemukan papirus itu. Ini kisahnya ini. Panjang nih. Bahkan kisah di mana Yesus itu membuat dari emas, ya, membuat burung dari tanah liat, itu saja ada di kisah ini. Tetapi kisah itu dikatakan wibawa atau tidak masuk dalam sebuah kanonisasi. Pertanyaannya, kalau tidak wibawa berarti tidak masuk dalam kanonisasi berdasarkan indikator-indikator. Oh, ini tidak wibawa nih.
Makanya sesuatu yang disampaikan sama orang Kristen yang tidak ada nilai wibawanya, kenapa ada dalam kitabmu? Pertanyaannya, apakah Allah kamu pernah bersabda atau tidak? Kenapa Allahmu bersabda? Pertanyaan lagi. Pertanyaan kedua, kenapa Allahmu kalau bersabda? Kenapa bersabda sesuatu yang yang tidak ada wibawa di mata orang Kristen? Bentar, saya jawab ya. Kalau abang tanya Allahmu bersabda atau tidak, saya bilang tidak. Allah tidak pernah bersabda, Bang. Yang Allah itu berfirman. Jadi Allahmu berfirman. Apakah Allahmu berfirman sesuatu yang sudah disampaikan sama orang Kristen? Maksudnya disampaikan kayak gimana nih? Ya kisah Yesus membuat burung dari tanah liat. Kisah Yesus tidak disalibkan melainkan diserupakan. Itu kan kisah-kisah sampah dalam iman Kristen. Abang pikir terus yang tadi abang tunjukin namanya dia itu dapat kisah itu dari mana? Dari sebuah sejarah yang ketika naik Hamadi itu kan saya udah tunjukkan datanya. Saya dari tadi bicara pakai data loh. Ntar, oke, saya tanya lagi nih abang ya. Ini tanya yang untuk menutupi semuanya nih ya. Ini abang jawab simpel aja. Maksudnya abang ini agamanya itu agama sejarah berarti. Bang, kita ini adalah Kristen itu bukan sebuah agama, Bang. Kristen itu bicara tentang pengikut Kristus. Agama itu hubungan horizontal. Kristen itu vertikal. Di mana kami mengikuti spiritual kami yaitu Yesus Kristus. Ya. Jadi ada horizontal, ada vertikal. Kristen bukanlah agama, Bang. Ya. Kristen itu bukan sebuah agama, tetapi karena kita masuk dalam ruang lingkup horizontal, makanya disebut sebagai agama. Nah, itu teori dari siapa tuh? Karena kan setahukan kita kan... Oke, sekarang saya tanya, agama itu bahasa apa? Agama, maksudnya agama bahasa apa? Agama itu etimologi dari bahasa apa? Ya bahasa umum lah, seluruh dunia mengenal bahwasannya agama itu di dalam bahasa Sanskerta a dan gama, artinya tidak kacau. Itu kalau dari bahasa Sanskerta, udah kau paham. Sekarang agama dan iman itu dua hal yang berbeda, betul? Enggak betul. Coba. Iman artinya apa? Apa? Iman artinya apa? Iman itu artinya bertakwa. Kau dengar baik-baik, saya jelaskan kau biar kau mengerti. Siapa tahu kau murtad. Kau dengar baik-baik. Iman itu di dalam, saya menjelaskan secara etimologi. Iman itu di dalam bahasa Yunani menggunakan kata pistin atau pistis. Bisa dialihkan sebagai kata pistos. Ya, pistin itu artinya rasa. Ya, pistos itu artinya rasa atau iman yang tidak bergeser. Jadi iman itu berbicara vertikal antara manusia dengan Allah, antara rasa antara manusia dengan Allah. Itu iman. Agama itu dalam bahasa Sanskerta. Ya, jadi iman dan agama itu dua hal yang berbeda. Udah jelas. Itu dalam bahasa abang. Apanya? Jelas. Kan saya jelaskan itu dalam tadi. Bahasa abang. Kan bahasa Yunani saya jelaskan. Iya, bahasa itu dari bahasa kita, agama Islam, bahasa Arab. Iya kan, agama. Apa itu agama? Ya, jadi iman dalam bahasa Arab apa? Apa? Iman dalam bahasa Arab apa? Iman dalam bahasa Arab ya kalau mau bilang garis besarnya ya bertakwa. Saya minta etimologikan. Maksudnya etimologikan kayak gimana? Aduh. Bang, dalam Islam itu simpel. Kau tidak mengerti etimologi kah? Mengerti etimologi tapi... Itu sudah kau jelaskan itu. Etimologi dari iman itu apa? Jadi gini. Agama abang ini terlalu ribet, Bang. Bang, bukan ribet. Karena kamu yang beragama ini yang ribet. Kenapa saya bilang kita kasih bukti saja. Kau dengar baik-baik. Buktinya begini saja. Kau dengar. Kita kasih bukti. Buktinya gini. Beragama itu menjadi ribet ketika orang berdoa, beribadah di dalam rumah, itu dibubarkan. Beragama menjadi tidak ribet kecuali orang beribadah itu di tengah aspal. Ya, orang beribadah depan Indomaret. Nah, itu tidak ribet. Kalau dalam rumah berdoa itu ribet. Jadi beragama menjadi ribet kalau berdoa dalam rumah. Kalau berdoa di tengah aspal itu tidak ribet. Nah, itulah maksudmu. Tidak. Yang saya bilang ribet itu. Betul atau tidak? Beragama yang ribet ketika berdoa di tengah aspal. Betul atau tidak?
Hah? Berdoa di tengah, ngapain berdoa di tengah aspal? Lah, kenyataannya Kenapa berdoa tengah aspal? Oh, maksudnya Islam. saya nggak ngomong, kamu sendiri yang mengatakannya. Kenapa Islam itu sangat ketat dan tidak ribet. Saking tidak ribetnya, apakah berdoa di tengah jalan raya itu tidak ribet? Hah? Itu nggak ribet. Berarti di mana saja kita dapat bisa berdoa. Berarti harus ke gereja. Jadi kalau berdoa dalam rumah itu tidak boleh? Berdoa dalam kue kita di mana aja. Kan tadi saya bilang. Saya tanya, berarti kasus di mana orang berdoa dalam rumah, ya, ketika orang berdoa dalam rumah, lalu tiba-tiba orang geruduk, bongkar semua, pecahkan kaca semuanya, itu ribet enggak? Kasus-kasus itu yang siapa terjadi. dulu? Itu siapa dulu? Yang menyatakan diri apa? Dia mengatakan takbir? Agama mana itu? Itu yang itu. Ketika dia mengatakan takbir itu dari agama mana? Mengatakan takbir? Sebelum dia memecahkan kaca, menggeruduk dan lain-lain, itu dari agama mana? Ya kalau takbir tetap dari Islam. Nah, sekarang siapa yang dari oknum agama mana yang membubarkan? Orang lagi berdoa dalam rumah. Nah, makanya tadi saya bilang ke abang, kita ini punya banyak kan. Ada Syiah, ada NU. Udah bang, udah capek saya, udah mau sholat saya. Dikit lagi mau sholat saya, jam 12 nih. Mau sholat saya. Udah clear. Oke bang. Ya, udah clear ya. Udah clear nih. Oke, udah terserah kamu lah, mau clear gak tidak urusan kamu lah. Makasih bang ya. Oke. Yoi. Ya, saya mau sholat. Teman-teman bantu follow Bang RK ya teman-temannya. Di follow akun Bang RK, jangan lupa lop orange-nya. Capek kita ladanin, nggak ada data. Ya, tapi nggak apa-apa karena nggak ada yang naik, ya udah kita mainkan dia gitu teman-teman ya. Kita mainkan dia ya. Teman-teman seperti itu teman-teman ya.